Jadi belajar pagi hari ini demi Alhamdulillah. kehidupan kita yang jadi lebih baik lagi nantinya. Amin, Masya Insyaallah, Allah. amin. Jamaah semoga dengan ini banyak perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik, rezeki kita berlimpah dan kita bisa membahagiakan keluarga kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada lagi pertanyaan yang bagus sekali jamaah. Insya Allah akan jadi pelajaran yang baik juga untuk kita. Seperti apa sih kisah di zaman terdahulu mengenai orang yang hidup bahagia walaupun dengan kemiskinannya? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kisah, salah satu diantaranya Nabi Isa. Nabi Isa itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang luar biasa. Sampai-sampai dia memiliki sisir yang mau dipakai saja karena ada orang yang butuh sisir itu untuk mempercantik dirinya, diberikan. Kebayang nggak? Lagi susah, lagi miskin, masih sempat berbagi juga. Dahsyatnya kenapa? Karena dia merasa bahwa yang paling penting adalah bahagia. Bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Salah satu contoh yang lain adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam itu saking kayanya, wah luar biasa. Bukan hanya kaya harta. Akan tetapi dia memiliki keturunan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi yang jelas adalah, maaf, kita harus tetap bersabar. Nabi Ayub apa yang terjadi? Oleh karenanya iblis itu nantang. Ya pantas saja. Dia ini bisa iman kepada Allah. Dia ini takwa kepada Allah karena dia dikasih kekayaan. Coba kalau dia dikasih miskin. Nah, akhirnya menceritakanlah malaikat kepada Allah. Bagaimana ujian kepada Nabi Ayub? Allah akan uji siapapun yang Allah kehendaki. Allah ingin menentukan bahwa bukan Allah menuruti apa yang diinginkan oleh iblis. Akan tetapi Allah ingin menguji setiap hambanya yang memang dia bertakwa kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi gempa dan rumahnya rubuh. Kekayaannya semuanya habis, lalu maaf anaknya pun meninggal, keturunannya tidak bersisa. Anda bisa bayangkan. Coba sedihnya, tapi yang luar biasa apa? Istrinya masih tetap menemani. Bahkan diceritakan dalam salah satu riwayat sampai Nabi Ayub tinggal di tempat sampahnya Bani Israel. Di situ dia tinggal. Tapi bukan hanya itu, penyakit. Sampai keluar belatung tuh dari kulitnya itu. Yang sangat bau sehingga dikucilkan. Makanya dia tinggal di tempat sampahnya. Orang tidak ada yang mau dekat. Anda bisa bayangkan ini lebih dahsyat dari COVID ini. Dikucilkan semua tidak ada. Hanya istrinya yang bisa menemaninya. Sampai istrinya maaf harus menjual dan memotong rambutnya. Padahal itu sudah dilarang karena dalam kebiasaan pada waktu itu tidak boleh memotong apalagi menjual. Termasuk kategori aib. Marahlah Ayub. Akhirnya dia pergi meninggalkan Nabi Ayub, lalu pun dia menyesal kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, aku menyesal. Aku telah meninggalkan Nabi Ayub. Dia balik lagi, ketika dia balik lagi ke tempat itu ternyata tidak ada Nabi Ayub. Yang miskin itu. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ayub pada waktu itu, maaf, berdoa kepada Allah dan menginjakkan kakinya keluar air, wudulah dengan air tersebut, sembuhlah semua penyakitnya. Sebelum kejadian itu, istrinya pernah bertanya, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah? Kayakan saja. Kita diuji ini bertahun-tahun hidup seperti ini. Kau kan nabi. Nabi itu pasti dikabulkan Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Berapa tahun? Berapa tahun kita dibahagiakan oleh Allah, dikasih kekayaan? 80 tahun. Berapa lama kita miskin? Berapa lama kita susah? Dan berapa lama aku berpenyakit? 7 tahun. Sebanding enggak? Baru 7 tahun kita sudah seperti ini. Harusnya kita tetap bersabar. Nih pelajaran yang luar biasa. Sabar kuncinya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Cecep. Sama-sama. Terima kasih untuk pelajarannya. Setelah ini jamaah kita akan sama-sama berdoa untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi nantinya. Semoga kita diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari segala bahaya. Serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seorang laki-laki mungkin saja bisa bertahan hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak akan membiarkan keluarganya hidup dalam kesusahan. Jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.